wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini di webinar GoSmart edisi ke-22 kita bisa berjumpa kembali meskipun secara virtual, dan kebetulan pada malam hari ini pemateri kita yaitu Bapak Bobi Gani sudah hadir bersama kita di room meeting, dan kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari beliau. Dan kita langsung saja, ini saya persilakan Bapak Bobi untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Ibu Jamila ya yang sebagai moderator di dalam kegiatan GoSmart yang ke-22 ya. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman guru yang bergabung di dalam GoSmart ya, ini di Webex untuk pada malam hari ini. Tentunya kita selalu berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita tetap masih ditakdirkan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya tentunya merasa senang dan berterima kasih kepada khususnya Ibu Herlina yang sudah menghubungi kami untuk membagikan atau sama-sama belajar di ruang ini, room meeting ini, berkaitan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, yaitu tentang seleksi guru melalui jalur PPPK, yaitu yang menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Sebelum saya masuk ke dalam materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa teman yang belum kenal. Saya sekarang ini berada di kerja Widya Iswara, itu masih tulisannya sekarang, kemarin baru dilantik menjadi Widya Prada. Apa beda Widya Iswara Widya Prada? Widya Iswara itu fokus itu kepada Dirjaktik, yaitu pelatihan, pendidikan, dan penguatan kompetensi guru yang dibawa naungan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Sedangkan Widya Prada itu fokus pada pengembangan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dalam rangka pencapaian SMP yang jabatannya dibina langsung oleh Kemdikbud. Sehingga kami seluruh WI yang ada di LPMP itu berubah atau dilantik menjadi Widya Prada. Karena memang Widya Prada ini jabatan pembinanya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin itu sekedar perkenalan dari saya. Insya Allah kita akan sama-sama diskusi berkaitan dengan 3 hal ya. Seperti apa dasar hukum latar belakang tentang P3K ini, khususnya masalah tentang penerimaan guru, dan kemudian seperti apa mekanismenya, kemudian desain materinya. Nanti di akhir ini kita akan diskusi tanya jawab. Nah, tentunya karena ini adalah proses belajar, kami mengharapkan interaksi yang cukup sinergis atau yang rasional berkaitan dengan paparan-paparan yang akan kami sampaikan. Berkaitan dengan dasar hukum dan latar belakang, mungkin saya perlu sampaikan Bapak Ibu sebelum saya masuk ke dasar hukum. Kita ketahui pengumuman terhadap kebijakan ini diumumkan langsung oleh 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Menpan, dan Menteri Keuangan, tentang kebijakan yang lahir pada saat itu kalau tidak salah tanggal 23 November tahun 2020. Dasar hukum yang diambil dalam rekrutmen ini berkaitan, ada beberapa dasar hukum, tapi yang paling penting yang harus kita pahami sebagai ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Saya sarankan kepada Bapak Ibu guru yang SNS ini ada 2 kalau dalam kriteria Undang-Undang Nomor 5, yaitu
ASN sebagai pegawai negeri sipil dan ASN sebagai P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, aturan dari ASN ini memang diatur langsung khususnya untuk P3K, yaitu PP 49. Jadi aturannya sangat kuat, yaitu peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pengaturan terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian itu ada Perpresnya sampai oleh Permen Menpan RB nomor 7 tahun 2020, dan inilah yang menjadi dasar dari kebijakan Pak Menteri tanggal 23 November. Di situ dijelaskan bahwa pengadaan PPK untuk guru dan dosen itu serta tenaga serta penyuluh pertanian itu langsung diatur oleh Permenpan RB 72 tahun 2020. Nah, dalam kebijakan ini memang tentu ada latar belakang ya yang berkaitan dengan kebijakan ini. Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional itu telah merencanakan anggaran untuk dari tahun 2021 merekrut PPK untuk tenaga guru. Ya, jadi itu salah satu ikhtiar dari pemerintah kita. Kemudian dalam rekrutmen melalui PPK ini ada persyaratan yang menjadi landasannya, yaitu adalah pelamarnya berusia kerja, yaitu 20 tahun sampai 59 tahun. Ya, jadi itulah beda ASN dengan P3K. Kalau P3K tidak mengenal umur, hanya mengenal usia kerja, sedangkan PNS itu mengenal batas umur, yaitu umur 35 tahun, seperti itu. Nah, perlu kami informasikan untuk formasi tahun 2020 ini sudah ada formasinya, itu sekitar 174.777 yang telah diusulkan dengan 32 provinsi, meliputi 32 provinsi, 370 kabupaten kota dan 89 kota. Dan ini yang menjadi polemik terhadap apakah guru itu, karena ada statement dari menteri atau apa yang pernah ditanggapi di media sosial atau media cetak maupun media alternatif tentang mengapa guru ini hanya melalui jalur PPK. Itu pertanyaannya. Apakah tidak ada peluang untuk menjadi PNS? Dan alhamdulillah pada pertengahan Januari kemarin sudah diklarifikasi oleh Pak Menteri, Pak Mas Nadiem Makarim, bahwa tidak benar guru itu hanya melalui jalur PPK. Nah, Kemendikbud untuk merekrut melalui PNS itu tidak mungkin, karena memang pengelolaan guru itu ada di pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah lah yang punya hak, yang bisa mengusulkan formasi guru menjadi PNS melalui jalur PNS. Sedangkan kementerian, dalam hal ini pemerintah pusat, ini hanya bisa merekrut guru melalui jalur PPK. Itu tertuang dalam peraturan pemerintah tentang manajemen P3K. Jadi ini yang harus kita, jadi tidak benar bahwa guru itu direkrut hanya melalui jalur PPK, tetapi peluang untuk merekrut guru jalur PNS itu diberikan kewenangan kepada daerah, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu berkaitan dengan, dan paparan ini kami ambil melalui waktu itu ya bersama Pak Menteri ya tanggal 23 November 2020 tentang pengumuman rekrutmen P3K untuk tenaga guru pada tahun 2021 sampai 2024. Ini landasan hukumnya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, intinya setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K khusus untuk kementerian, Kemdikbud. Sekali lagi, Kementerian Pendidikan itu diberi kewenangan pada 3 hal, yaitu pada penyediaan data, di mana datanya itu harus melalui dari Dapodik. Yang kedua, penyediaan terhadap modul, nanti akan
di launching juga modul-modul pembelajaran, dan yang ketiga adalah fasilitasi kepada sistem seleksinya. Artinya sistem ujian nanti itu dibiayai oleh kementerian, sedangkan penetapan formasi maupun penetapan terhadap kelulusan itu ada di Kementerian Pan-RB. Nah, untuk saat ini perlu kami informasikan, daerah tepatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2020, nanti saya akan sampaikan surat resminya, itu sudah melakukan usulan formasi untuk kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K ke Kementerian Pan-RB, seperti itu. Nah, untuk tahun ini potensi P3K kalau kita lihat ada 3 data yang menjadi referensi untuk pengangkatan P3K. Pertama adalah database untuk honor K2, yaitu sekarang ini ada di BKN terdaftar honor K2 kita itu sebanyak 121.904. Kemudian ada di data pokok pendidikan, data GTK, dan database kelulusan PPG, yaitu pendidikan profesi guru. Itu ada di Dirjen Dikti. Nah, dan ini sudah dimulai olah datanya oleh Kementerian Kemdikbud maupun Kementerian Menpan, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui mengapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menetapkan ada kebutuhan 1 juta guru di sekolah negeri. Tentu itu melalui perhitungan. Seperti apa perhitungannya? Seperti lihat di dalam tampilan ini, bahwa kebutuhan guru itu, yaitu KG, itu dihitung dari jam beban kerja per mata pelajaran per minggu. Jadi kalau disinilah ada semacam roadmap terhadap kebutuhan dan kekurangan guru. Pada saat ini kita ini adalah paparan dari Kementerian Kemdikbud. Guru di sekolah negeri kita itu ada 2.063.230. Ya. Kalau kita lihat PNS yang ada itu 60%-nya. 40%-nya itu adalah bukan PNS. Apakah dia P3K dan seterusnya. Ya. Ada 87.835 guru itu ada di sekolah swasta. Sehingga kalau kita lihat harusnya jumlah guru yang di sekolah negeri itu 2.268.716 yang tersebar pada guru PNS 1 juta lebih, CPNS 63.000 termasuk honor K2, lulus P3K tahun 2020 ada 21.000 dan kekurangannya 947.945. Inilah yang menjadi dasar. Jadi untuk saat ini ya, kita hampir kekurangan 1 juta guru untuk saat ini. Nah, oleh kementerian sudah ada peta atau roadmap terhadap bagaimana kekurangan guru itu dan kebutuhan ke depan. Kalau kita lihat dari posisi tahun 2020, tahun 2022, itu angka pensiun makin hari atau makin tahun itu makin tinggi angka pensiun. Sehingga kalau kita tambahkan pensiun dengan kekurangan sekarang ini, misalkan di tahun 2020 saja atau tahun 2021 saja, itu ada sekitar 1.090.678. Sehingga kalau kita tidak antisipasi kekurangan guru ini secara masif, ya, maka di tahun 2024 kita mengalami kekurangan 1.312.799. Itulah yang menjadi latar belakang penting sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil inisiatif untuk merekrut guru sebanyak 1 juta guru selama 4 tahun ke depan. Karena ini data ini yang agak mencemaskan, ya. Kita tahu tahun periode kedua Jokowi presiden kita ini itu adalah fokus pada sumber daya manusia.
bagaimana kita fokus sumber daya manusia, di satu sisi kekurangan dan kebutuhan guru sangat mengkhawatirkan. Sedangkan kalau kita hanya membiarkan ini, misalkan daerah-daerah yang merekrut, saat ini juga daerah-daerah mengalami semacam kekurangan dalam pembiayaan. Mengapa? Ini contoh kasus di Gorontalo saja, saya mau sampaikan. Mengapa Gorontalo susah melakukan pengusulan formasi untuk jabatan guru yang signifikan? Karena memang secara APBD dalam ketentuan otonomi daerah itu tidak boleh pemerintah daerah, yaitu APBD-nya dalam hal ini, itu kalau udah melebihi yang namanya belanja pegawainya itu melebihi 40%. Jadi kalau ada APBD yang 40% belanja pegawainya lebih, itu susah untuk mengajukan rekrutmen untuk PNS. Karena secara ini akan terbebani seperti itu. Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil inisiatif, dan satu-satunya inisiatif yang bisa dilakukan kementerian hanya bisa melalui jalur P3K seperti itu. Jadi ini supaya ini sekedar pengetahuan umum Bapak Ibu, seperti inilah ilustrasi perhitungan kebutuhan guru kita. Misalkan kasih contoh, misalkan di suatu daerah kita tahu struktur kurikulum kita ini seperti ini. Ya, matematika ini contoh saja Bapak Ibu, 4 jam. Jadi kebutuhan guru itu Bapak Ibu dihitung per satuan pendidikan. Nanti di satuan pendidikan itu nanti dia akan diagregasi dan itu menjadi kebutuhan guru satu daerah. Misalkan contoh di kebutuhan guru untuk satuan pendidikan matematika. Di matematika itu di sekolah A ada kelas 7 ada 6 rombel, kelas 8 ada 6 rombel, kelas 9 ada 6 rombel. Kalau kita lihat secara struktur kurikulum, ini coba contoh saja, matematika itu butuh dalam 1 minggu itu 4 jam. Artinya berarti kita butuh 4 kali 6, 4 jam kali 6, 4 kali 6, ya 4 kali 6 ya. Jadi ini masing-masing rombel, jadi dikali jumlah rombel. Seperti rumus ilustrasi di atas. Sehingga kita mendapatkan ada 24, 24, 24, berarti ada sekitar 72 jam. Nah, 72 jam itu bagi 24. Mengapa 24? Bapak Ibu, 24 itu adalah 24 jam minimal tatap muka. Sehingga di sekolah itu ada kekurangan atau kebutuhan guru sebanyak 3 orang. Itu untuk matematika. Bagaimana untuk IPA, bagaimana untuk bahasa Inggris, itu nanti dihitung. Sehingga oleh karena itu, kebutuhan terhadap guru itu nanti itu berbasis satuan pendidikan. Nah, dilihat dari jumlah jamnya dan jumlah rombelnya, seperti itu. Jadi itu salah satu ilustrasinya Bapak Ibu. Dan ini perhitungan ini sudah merujuk pada PP 19 tahun 2017, di mana kebutuhan guru itu kurang lebih itu 24 jam untuk satu orang. Nah, khusus sekolah daerah khusus, kebutuhan guru bisa saja kurang dari 24 jam. Seperti ya. Untuk kondisi normal, kebutuhan guru itu bisa 20 jam atau dan kelipatannya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, inilah yang menjadi dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah diakumulasi seluruh daerah, satuan pendidikan, masing-masing kabupaten kota, sehingga ditetapkan oleh kementerian bahwa tahun ini sampai tahun 2024 kita akan kekurangan 1 juta lebih guru, yaitu kalau tadi paparan saya itu sampai 2024 itu 1.316.000 seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting di dalam rekrutmen P3K ini adalah harus guru punya pengetahuan terhadap nominasi pendaftar dan linearitasnya. Ini penting, Bapak. Karena nanti verifikasi itu nanti ada 2. Verifikasi data Dapodik berkaitan dengan linearitas dan verifikasi data BKN berkaitan dengan NIK. Jadi gini Bapak Ibu. Database ini ya, database yang dan kita tahu itu ada Dapodiknya, itu akan memverifikasi terhadap yang namanya linearitas guru.
Misalkan contoh, ada beberapa pertanyaan yang datang ke kami. Saya guru PJOK, S1-nya PJOK, tapi sekarang dia itu ngajar di sekolah tertentu IPS, dan dia lama udah ngajar IPS. Nah, oleh sistem itu yang akan diverifikasi itu adalah linitasnya dulu. Kalau dia dapat guru PJOK ngajar IPS, kemudian mendaftar IPS, maka dia akan terkendala di sini, di database linitasnya. Sebab yang paling penting ini adalah linitas itu berkaitan dengan kualifikasi, dengan dan mata pelajaran. Ini yang harus kita lihat. Ya, jadi ini teman-teman yang harus kita perhatikan. Jadi tolong sampaikan kepada teman-teman guru kita, perhatikan kebutuhan formasi berdasarkan linearitas kualifikasi S1-nya. Bukan yang menjadi tugas dia sekarang. Ya, seperti itu. Nah, setelah di sini seleksi ini, itu akan verifikasi kedua adalah verifikasi BKN, yaitu akan ada sinkronisasi ya data NIK yang ada di Dapodik, data NIK yang ada di Dukcapil. Kalau tidak sinkron, itu juga nanti akan bermasalah di sini, di database-nya. Sehingga setelah lulus dari sini, dari dua data ini, maka dia akan masuk dalam database seleksi P3K. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita perhatikan untuk berkaitan dengan pendaftaran ini, nominasi pendaftar dan linearitas. Nah, ini Bapak Ibu penyebaran ini kami ambil dari paparan Pak Dirjen ya, berkaitan dengan proporsi ketersediaan guru dengan kebutuhan. Kita tahu seperti ya, ini seperti COVID Bapak Ibu ya, ada zona merah, ada zona kuning, zona hijau. Alhamdulillah ada beberapa zona merah. Artinya apa itu zona merah Bapak Ibu? Yaitu tentang kecukupan atau tentang kebutuhan guru yang agak namanya merah ya, berarti udah sangat membutuhkan. Misalkan contoh di Papua, di Manado, di Kalimantan Kalimantan Barat itu sudah sangat kurang gitu gurunya. Tentu berkaitan dengan penyebaran. Jadi bicara masalah kekurangan guru ini bukan hanya masalah kurang kebutuhannya, tetapi juga distribusinya seperti itu. Nah, sedangkan Sulawesi, Kalimantan sebagian, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur sebagian itu orange Bapak Ibu. Nah, ya, jadi Gorontalo ini ya kayak kami ini Gorontalo termasuk zona orange, ya, seperti itu. Jadi ini bisa kita baca sekali lagi. Ini penyebaran proporsi ketersediaan guru dengan kebutuhan. Selanjutnya, ini ada beberapa perhitungan, ya, persentase. Ini datanya tahun 2019 terhadap persentase kekurangan guru di sekolah negeri. Ya, guru itu adalah yang biru ini adalah PNS, yang ini adalah bukan PNS. Dan ini adalah yang kekurangannya, yang abu-abu ini. Nah, kalau kita lihat, misalkan kasus Gorontalo, ini saya kasus Gorontalo nih, kita ini untuk guru SD mengalami kekurangan 2.714. Jabar itu 79.000 kekurangan guru SD. Misalkan Maluku, ya, Kaltara, ya, kita ya memang karena jumlah misalkan di Gorontalo ini kan jumlah penduduknya itu kan hanya 1 juta lebih, ya, jumlah siswanya itu kekurangannya 2.000. Tapi ini sangat ini juga hati-hati juga karena memang secara jumlah memang sedikit, tetapi secara proporsi itu termasuk banyak Gorontalo. Ya, 2.000. Ini guru SD. Ya, ini contoh guru mita Permapen. Ya, ini contoh-contoh saja sebagai gambaran untuk kita bahwa memang saat ini memang terjadi kekurangan dan kebutuhan guru hampir di seluruh sekolah negeri seperti itu. Belum kita lihat sekolah swasta. Ini baru perhitungan sekolah negeri Bapak Ibu. Ya, perlu kami. Ini contoh Mapil Bahasa Indonesia kekurangannya. Ini Gorontalo ada 290 kekurangannya. Jawa Barat 4.775. Bayangin ini akan dihitung. Ini Mapil Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian
Seperti apa mekanisme seleksi guru untuk P3K tahun 2021? Pertama, ini mengapa dibuka seleksi guru? Ya tentu yang tadi saya sudah sampaikan. Siapa yang dapat mengikuti seleksi guru? Nah, ini paling penting. Jadi pemerintah pusat, dalam hal ini Kemdikbud, membuka kesempatan bagi guru honor, termasuk guru XTHK 2. Saya mau sedikit penjelasan terhadap guru honor ini. Guru honor itu yang penting Bapak Ibu terdaftar di Dapodik tertanggal 30 Juni 2020. Jadi dalam rekrutmen ini tidak butuh guru yang harus punya NPTK. Yang tidak punya NPTK tidak ada masalah, daftar saja. Tetapi ingat, daftar Dapodiknya tertanggal 30 Juni. Jadi kalau dia sudah masuk database bulan Mei 2020, maka dia bisa ikut atau berkesempatan ikut seleksi ini. Dan yang kedua adalah guru-guru honor yang masuk dalam database K2 yang ada di BKN. Itu yang harus kita pahami. Jadi yang tadi saya paparkan sekitar ada 129.000 guru yang tenaga honor K2 yang ada. Jadi kalau seandainya dia nggak punya ada data di Dapodik, tetapi dia terdaftar di data BKN sebagai honor K2, maka dia juga punya kesempatan untuk. Dan yang ketiga adalah yaitu guru yang walaupun dia tidak punya data Dapodik, dia bukan honor K2, tetapi kalau dia lulusan PPG dan walaupun dia tidak mengajar saat ini, bisa juga berkesempatan untuk ikut seleksi. Jadi ada 3 Bapak Ibu, yaitu adalah guru yang terdaftar di Dapodik walaupun tidak punya NPTK, tetapi daftar Dapodiknya itu 30 Juni tahun 2020, guru yang ex honor K2 yang daftarnya ada di BKN, dan guru yang lulusan PPG walaupun dia tidak mengajar. Jadi itu kesempatan, ada 3 kriteria itu yang menjadi kesempatan. Nah, bagaimana dukungannya? Nanti Kementerian Pendidikan akan menyediakan materi pembelajaran online, ya. Kemudian ada yang perlu kami informasikan Bapak Ibu, ini yang poin kedua yang perlu kami informasikan, kami tegaskan. Kalau ujian PNS itu kan melihat batas umur. Mau ujian berapa kali pun tidak ada masalah, yang penting batas umurnya tidak sampai 36 gitu. Tetapi kalau di P3K ini batas umurnya tidak diproses, batas umumnya tidak dilihat, tetapi yang dilihat adalah seleksinya. Seleksinya hanya 3 kali Bapak Ibu. Jadi si A sudah ujian 3 kali, ujian keempat maka dia akan dikeluarkan di Dapodik di proses itu. Jadi seperti itu. Karena di sini setiap pendaftar hanya diberi kesempatan 3 kali ujian seleksi. Jadi ujian seleksi pertama tidak lulus, ujian seleksi kedua tidak lulus, ujian seleksi ketiga tidak lulus. Maka ujian keempat dia mendaftar lagi, maka sudah tertutup datanya. Jadi itu yang harus oleh karena itu kami sampaikan memang Bapak Ibu harus benar-benar mempersiapkan diri terhadap proses ini. Karena memang di P3K ini dia tidak membatasi umur, tetapi dia membatasi proses kesempatan mengikuti ujiannya seperti itu. Dan batasnya adalah hanya 3 kali seperti itu. Ini tahapan pengadaannya Bapak Ibu. Mulai pendaftaran, alhamdulillah nanti akan dibuka. Saat ini perlu kami informasikan seluruh daerah sudah menyampaikan formasi terhadap berapa kebutuhan tiap mapel, kebutuhan guru kelas dan seterusnya. Sekarang ini akan ada penetapan formasi oleh BKN atau Almenpan. Kita tunggu saja, ya. Yang pasti teman-teman mendaftar dalam 3 kategori itu, guru honor yang telah memiliki sertifikat maupun honor K2 itu akan menginput registrasinya, nomor NIK. Jadi Bapak Ibu, penginputan ID itu ada 4 Bapak Ibu ya. Nomor registrasi K2 boleh, menggunakan NUPTK boleh, menggunakan NIK, nomor induk kependudukan,
dan menggunakan nomor sertifikasi pendidik atau nomor PPG-nya, sertifikat PPG-nya. Jadi salah satunya. Jadi ketika NUPTK-nya, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, misalkan, oh Pak, saya kan nggak punya NUPTK, ya udah pakai NIK aja. Nanti NIK akan memverifikasi ke Dapodik. Apakah yang dengan NIK seperti ini mendaftar atau mengajar atau aktif di Dapodiknya sebelum tanggal 30 Juni, maka kalau dia sudah aktif, maka dia otomatis bisa ikut untuk seleksinya seperti itu. Nah, kemudian ada seleksi administrasi kayak nanti ada pernyataan tanggung jawab putra, KTP dan seterusnya. Semua Bapak Ibu by system. Dan yang paling saya sampaikan tadi adalah akan ada pengecekan linearitas ya. Tadi saya sudah sampaikan. Ya, dengan sertifikat pendidik dan latar belakang by system. Jadi ini yang perlu. Kemudian pengecekan nomor mahasiswa terkait jasa sistem. Ini by system Bapak Ibu. Jika ada menggunakan sertifikat palsu, itu pasti akan di get out, dikeluarkan. Karena semua pengecekan by system. Misal contoh, oh saya harusnya di 30 Juni itu saya belum S1. S1-nya nanti September. Tapi saya sudah masukkan data ijazah, maka itu akan pasti akan keluar. Karena memang semua by system Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, ini asesmennya terdapat ada 3 tipe kompetensi asesmennya, yaitu teknis, mendidik dan seterusnya. Dan yaitu tadi tetap diberi kesempatan 3 kali. Kemudian nanti panselnya Bapak Ibu sekali lagi pengumumannya itu lewat panitia seleksi nasional dan penanggung jawabnya itu adalah Kemdikbud, ya, Kemdikbud. Jadi Kemdikbud penanggung jawabnya. BKN hanya melakukan perankingan sesuai formasi kabupaten kota, kemudian panselnya akan menyerahkan perankingan itu kepada formasi kabupaten dan mengumpulkan peserta lulus peserta sekolah sesuai penempatan. Jadi daerah itu Bapak Ibu dalam seleksi ini hanya melakukan pengumuman. Semua ditentukan melalui Panselnas. Dalam hari ini adalah Kemdikbud dan Menpan. Jadi ini perlu yang saya ya seperti itu. Nanti hasil itu akan disampaikan oleh ke daerah dan daerah akan mengumumkan. Jadi yang menetapkan bukan daerah Bapak Ibu. Ya, yang menetapkan itu Panselnas seperti itu. Kemudian pemberkasan, pemerintah daerah membuat SK pengangkatan serta kontrak, pemerintah daerah menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak. Inilah SK kontraknya yang tadi yang saya bilang berbentuk bukan yaitu PP3K ini. Nanti P3K ini akan dapat NIP-nya juga, ada semacam NIP induknya juga ada, seperti itu. Ini perkembangan saat ini, persiapannya Bapak Ibu. Sekarang ini bulan ini kita udah masuk ke sini ke materi pembelajaran. Nanti akan diluncurkan materi pembelajarannya, ya. Dan yang harus kita siapkan adalah yang perlu kita ketahui pembelajarannya online. Ini nanti membantu juga seleksi. Kemudian ada kesempatan P3K lulus dan semua modulnya. Ini yang akan kami tunggu. Tetapi ada hal yang perlu kami sampaikan. Kalau memang sudah bisa belajar berkaitan dengan TBS ya silakan. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, yang dibuka untuk rekrutmen P3K ini seluruh jenjang Bapak Ibu. Ada TK, ada SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Semua dibuka. Jadi tidak sungguh kalau ada TK yang tidak masuk Bapak Ibu. Kalau ya dari paparan kementerian ini seluruh jenjang. Tetapi sekali lagi ini tergantung pengusulan formasi oleh daerah masing-masing. Bisa saja di daerah Bapak Ibu tidak diusulkan SLB. Oh, di daerah lain ada. Bisa saja di daerah Bapak Ibu tidak diusulkan TK, tetapi daerah lain ada. Sekali lagi, kewenangan pengusulan formasi jabatan itu diserahkan ke daerah. Formasi guru TK, formasi guru SD, sampai formasi guru SLB. Seperti itu. Untuk seperti itu. Ini nominasi rekrutmennya ya tadi sudah saya sampaikan. Guru honor tetap sekali lagi ini ada kualifikasi linearitasnya akan dilihat secara itu, kemudian dia bisa ikut seleksi. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu, mendaftar seleksi guru ASN sekali lagi dideteksi atas 3 hal: registrasi K2-nya,
atau NUPTK-nya, atau NIK, atau nomor sertifikasi guru. Tidak harus tiga-tiganya ini ada, Bapak. Kalau nggak punya NUPTK, cukup memasukkan NIK. Nanti NIK akan dicek di dalam sistem apakah NIK dengan nama ini atau nama A ini terdaftar di Dapodik kapan. Kalau terdaftarnya nanti 30 Agustus tahun 2020, pasti dia tidak bisa ikut kegiatan ASN, sebab batasnya sampai 30 Juni tahun 2020. Kemudian Bapak Ibu bisa juga mengecek cek linearitasnya, itu dilakukan akun guru melalui sistem aplikasi GTK, yaitu SIM PKB. Seperti ini. Ini surat Menpan Bapak Ibu. Sengaja saya mau tampilkan ini. Ini adalah surat Menpan tanggal 1 Desember berkaitan dengan pengusulan kebutuhan guru yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ini batas terakhir. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, pengusulan ini sampai pada ini 31 Desember. Nih. Ya. Yang sebelumnya sampai Oktober, alhamdulillah untuk pengusulan perbaikan usulan ASN ini dapat dilakukan sampai 31 Desember. Jadi Bapak Ibu, formasi ini tahun 2001, formasi tahun 2021 itu diusulkan melalui formasi tahun 2020. Jadi penetapan formasi 2021 diusulkan dengan pengusulan data 31 Desember tahun 2020. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini kita hanya menunggu saja berapa yang terbuka formasi pada guru SD, pada guru SMP, nanti SMP itu nanti ada mapelnya, misalkan matematika ada berapa orang, di sekolah mana, itu akan lengkap, akan diumumkan. Dan sekarang kita menunggu itu. Tetapi sekali lagi, sambil menunggu, kita tetap harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita, mempersiapkan pengetahuan kita, agar kita bisa melakukan proses ini secara baik dan benar. Ini desain materinya dan soal ujiannya. Ini contoh ini. Nah, perlu kami ketahui materi ujian dan jadwal persiapannya ini Bapak Ibu. Ya. Ini ada 50, ada kompetensi teknis, ini sudah diatur Bapak Ibu. Nah, inilah yang perlu kita harus pelajari di dalam materi ujian dan jadwal persiapan ini. Saat ini yang sudah disampaikan yaitu tentang masalah materinya. Materi ujiannya itu kompetensi teknis, jumlah soalnya 50, waktunya 60 menit. Bayangin Bapak Ibu, teman-teman guru menjawab soal ini, kalau kita hitung rata-rata menitnya, berarti satu soal itu 1,1 menit 10 detik, sekitar begitu. Nah, jadi oleh karena itu kita memang harus mempersiapkan diri dengan benar. TBS-nya itu 40 soal, 60 menit, dan bobotnya 60%, jadi lumayan besar bobotnya. Manajerialnya 30 soal, sosial kulturalnya 20 soal, dan tes wawancara. Sekali lagi, wawancara ini bukan seperti Bapak Ibu bayangkan, wawancaranya tertulis Bapak Ibu. Nanti teman-teman guru kita akan diwawancara secara online, dan dia akan ditulis ya, secara tertulis. Apakah dia secara tulisnya mungkin menulis, mewawancara, kemudian di-upload, nah itu kami belum tahu teknisnya, tapi seperti ini prosedurnya. Perlu kami sampaikan, ujian PPK berbeda dengan ujian CPNS. Ujian CPNS kita mengenal ada TWK, tes wawasan kebangsaan, ada tes kompetensi personal TKP, dan ada TIW. Nah, khusus ujian P3K hanya ini aja, hanya 5 tes, teknis, TBS, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Ini seperti itu. Ini contoh tes pegawai pemerintah, misalkan dengan perjanjian kerja dengan tes substansi seperti ini contohnya. Ya, ini nanti kalau pemahaman kami, tes substansi itu seperti mungkin kalau Bapak Ibu pernah ikut UKG, ujian kompetensi guru, yang berkaitan dengan dua kompetensi, kan guru itu kan punya 4 kompetensi, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang diuji dalam substansi ini lebih pada fokus pada pedagogik maupun profesional, seperti itu.
Ini contoh substansi bahasa Indonesia, ya ini contohnya saja Bapak Ibu ya. Nanti itu di lapangan akan Bapak Ibu temui di dalam latihan-latihan atau nanti modul-modul yang akan diluncurkan. Ini contoh tes bakat skolastik, tes analisis ya, seperti ini. Ini misalkan soal aritmetika dan perbandingan. Dan saya sarankan kepada Bapak Ibu yang akan ikut atau calon yang ikut, untuk saat ini yang perlu kita pelajari yang berhubungan ini, TBS ini. Sebab ini akan membantu Bapak Ibu untuk bisa terampil ya, atau membantu Bapak Ibu untuk menguatkan minimal proses penalarannya. Ya, memang tes bakat skolastik itu memang tujuannya untuk listening, menguatkan penalaran. Mungkin itu dari saya terkait dengan apa dan bagaimana P3K seleksi guru untuk tahun 2021 terkait dengan kebijakan kementerian. Ini sekali lagi kebijakan ini Bapak Ibu kebijakan yang komprehensif dilakukan oleh 4 menteri sekaligus, diumumkan tanggal 3 November tahun 2020, dan mudah-mudahan kita sesama di sini bisa saling menguatkan, khususnya kepada tenaga-tenaga guru honor yang sekarang ini berjuang. Ayo kita semangati mereka, kita berikan spirit, apa yang kita punya, share pengetahuan ke mereka agar mereka lebih siap, sehingga kita bisa membersamai mereka untuk menghadapi seleksi ini dengan tenang, mereka serius. Jadi kalau untuk seleksi ini memang kita butuh ketenangan, keseriusan, dan juga saling menguatkan, seperti itu. Mungkin itu dari saya Ibu Jamila ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak atas pencerahannya ini dari Pak Bobi di sini. Jadi kami semakin paham sebenarnya seperti apa P3K itu sendiri terkait mekanisme, dan di sini juga teman-teman secara ini sudah mendapatkan gambaran seperti apa bentuk soal yang akan teman-teman hadapi pada ujian P3K pada saatnya nanti. Nah, ini kalau melihat di sini, ini teman-teman sudah tidak sabar lagi ingin mengajukan pertanyaan, maka kita akan membuka pertanyaan ini untuk sesi pertama. Kita memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya, dan di sini saya lihat sudah ada 3 peserta yang raise hand, yaitu yang pertama Bapak Meki, kemudian ada Pak Dadan, dan yang ketiga ada Ibu Endah Ekawati. Dan untuk kesempatan pertama, saya persilakan Bapak Meki untuk mengajukan atau menyampaikan pertanyaannya. Kepada Bapak Meki, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Jamila selaku host, dan juga Pak Gani sebagai narasumber. Yang pertama, saya berterima kasih karena sudah mendapatkan sedikit gambaran mengenai P3K. Saya selaku Ketua IGI Wilayah di Nusa Tenggara Timur, terkait dengan database rekrutmen guru ya di wilayah saya ini sedikit mengalami kendala ya, terutama dari pemerintah daerah ya, karena di bulan bahkan sampai di Desember ya itu sepertinya belum siap ya Pemda, karena memang tadi ya dari literasi mengenai tanggung jawab menyangkut anggaran ya, anggaran apakah ini tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat ataukah memang sharing dari APBN ke DAU dan daerah. Dan ini akhirnya ya kita tahu sampai hari ini proporsi aja anggaran pendidikan di kita belum mencapai full ya 20%. Apalagi dengan pembebanan pada P3K. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di sini juga walaupun Pak Gani di LPMP ya, nggak salah, ya istilahnya mewakili Kemdikbud lah secara teknis. Ya tentu kita lihat peran Kemdikbud di sini ya, karena Kemdikbud ini dalam pola manajerial dia sebagai administratur
sebagai regulator dan sebagai operator. Nah, pada level regulator dan operator ini terlihat itu adalah menyangkut database ini ya. Database ini memang sedikit ada ketika di cut off pada bulan Juni kemarin 2020 30 Juni. Ya, 30 Juni ya 2020 ya, itu. Ya, betul. Justru masih ada juga ya data-data tambahan yang menginput masuk ke dalam sistem Dapodik. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga melihat ya, kita tetap berprinsip pada tidak boleh ada kecurangan menyangkut input masuk melalui sistem Dapodik. Ya, karena memang Kemdikbud tentu masih berpegang pada Dapodik sampai saat ini. Betul. Bahwa Dapodik menjadi satu sistem, satu data yang benar. Yang kedua, saya lihat juga ini menyangkut bagaimana ya di dalam meregulasi rekrutmen ini, yaitu menyisahkan masa lalu itu tadi 124.000 ya, tidak salah, K2 itu. Ya, honor K2. Karena kita tetap berprinsip bahwa rekrutmen K2 rekrutmen P3K tetap berprinsip pada kompetensi. Betul. Tetap, walaupun kita melihat bahwa kita mengakomodir kepentingan K2 itu. Ya, seluruh K2. Dan kita dan tentu tadi ya sudah diberi ruang bahwa sampai fase 3 fase, kalau jika tidak lolos pada level pertama, kedua dan ketiga itu masih diberi ruang. Pertanyaan saya, tentu ini ruang yang terbesar adalah pada guru ya yang belum berprofesi guru tetapi sudah mengikat dirinya melalui sertifikat pendidik. Ini tentu memberi dampak yang besar, dan saya takut ini bisa menggeser K2. Kira-kira ini bentuk regulasi seperti apa yang dibuat oleh Kemendikbud nanti kalau sampai terjadi, yaitu P3K, pelamar P3K itu non guru tetapi sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan ini tentu akan menjadi korban lagi adalah pada K2 ini. Kira-kira bagaimana nih jalan keluarnya? Walaupun kita tahu sampai hari ini pemerintah membuat tanda kutip 1 juta guru. Tetapi pola yang terjadi, distribusi di daerah ini belum merata, tapi di saat yang sama mengisi kekosongan pensiun. Ya. Dan ini tentu nanti korbannya adalah pada teman-teman kita K2 yang dari segi umur dan seterusnya ini sudah pada cukup lama masa kerja. Dan mudah-mudahan ya lewat sosialisasi seperti ini ya tentu ini bisa memberi ruang bagi teman-teman yang lain. Iya, supaya betul-betul memahami. Tetap kita berprinsip, kita guru ya lewat IG, kita tetap berprinsip bahwa benar hasilnya adalah harus berbasis kompetensi. Jangan hanya sekedar mengisi kekosongan yang ada. Dan tentu juga kita tetap dari aspek kemanusiaan, K2 harus terselesaikan lewat P3K. Barangkali itu dari saya. Terima kasih, selamat malam Pak. Saya kembalikan. Malam. Terima kasih Pak Melki. Langsung dijawab saja Pak Bobi, silahkan. Langsung aja. Iya, silahkan Pak. Putus ya? Iya, mungkin jaringannya lagi down di Pak Bobi. Mohon bersabar untuk rekan-rekan yang hadir. Kita menunggu Pak Bobi kembali bisa aktif jaringannya. Halo. Iya, halo Pak Bobi. Halo. Silakan Pak Bobi. Ya, sudah jelas. Ya, sudah bisa dengar? Iya, bisa Pak. Oke, jadi gini Pak Melki ya, kebijakan terhadap
rekrutmen P3K itu seperti saya jelaskan di awal ini kan, itu pertama adalah memang inisiatif kementerian untuk melihat terhadap kebutuhan dan kekurangan guru di daerah. Di satu sisi daerah tidak bisa merekrut guru melalui jalur PNS karena itu tadi ada beban, yaitu tadi betul beban APBD yang sekarang ini kalau lihat dari paparan Pak Kemendagri itu hampir rata-rata daerah kita kabupaten kota itu belanja pegawainya sudah melebihi 40%. Dalam ketentuan undang-undang otonomi, jika daerah itu tidak bisa mengusulkan Pak untuk pegawai negeri itu, dia bisa hanya melalui ya itu tadi sistemnya tambal sulam, nunggu pensiun, orang pensiun baru itu bisa diusulkan sesuai ke pensiun itu. Jadi padahal di sisi lain kebutuhannya banyak gitu. Bayangin kalau daerah hanya menunggu yang pensiun berapa, misalkan tahun ini yang pensiun 100, maka dia hanya bisa buka formasi 100 orang Pak. Itu saat ini yang terjadi di daerah-daerah kita. Sehingga kementerian mengambil kebijakan ini. Dan alhamdulillah ini direspon oleh Kemendagri, Kemenpan, dan Kemenko. Nah, berkaitan dengan tadi, beban tadi, yang saya tahu, mungkin Bapak Ibu pernah tahu tentang program guru bantu tahun 2003 sampai 2006 kalau nggak salah. Itu kan semuanya regulasinya kan dari kementerian, gajinya, tetapi memang semuanya dititipin lewat daerah. Nah, pola ini akan juga sama sebenarnya, ya. Nanti misalkan contoh masalah sertifikasi itu kan sebenarnya itu dananya di kementerian, yang kemudian masuk lewat dana daerah. Tetapi sekali lagi itu bukan mengganggu stabilitas APBD yang ada di daerah, seperti itu. Jadi itu sekali lagi kementerian sudah menghitung berapa jumlah yang akan dikeluarkan dalam proses ini sudah ada, dan ini tentu prosesnya tetap harus berkoordinasi dengan daerah. Oleh karena itu paparan saya tadi adalah daerah itu sebenarnya lebih memfasilitasi saja. Contoh, kementerian minta daerah A, mana kekurangan guru kalian nih? Oh ini, mereka mengusulkan formasi. Nanti kita yang seleksi, kita yang lihat database-nya. Setelah lulus ini umumkan. Setelah itu ya nanti kementerian juga yang akan melakukan itu. Sehingga menurut saya berkaitan dengan terjadi kekurangan, maksudnya belum selesainya data validitas data di daerah masing-masing, ya itu tentu tergantung dari yaitu tadi kebutuhan atau proses yang ada di sana, di sistem di sana seperti apa. Nah, dalam hal ini literasi datanya seperti apa itu yang kami juga kan tidak tahu seperti apa keadaannya. Yang pasti kementerian semua formasi yang ada itu semua harus dari daerah, begitu. Kementerian tidak mengambil inisiatif untuk ini langsung menetapkan Kabupaten Provinsi Gorontalo 200 orang, itu tidak. Tetap semua melalui pengusulan formasi oleh daerah masing-masing. Yang kedua, terkait dengan memang begini Pak Melki, memang ada dua hal ya, antara kompetensi dan dedikasi. Memang dua hal ini memang ada kalanya saling mendukung, ada kalanya saling bertolak belakang. Ya, antara yang berpengalaman dan punya kompetensi. Tetapi secara akademik pengalaman dan kompetensi ini harus diukur lewat akademisnya, lewat tentu yang ilmiah. Misalkan contoh, bisa saja seorang guru pengalaman mengajar 20 tahun, tapi pengetahuannya cuma satu sebenarnya. Dia ulang-ulang selama 20 kali. Karena apa? Ada proses jadi pembelajarnya itu. Dia ya belajarnya itu saja, tidak mau mengembangkan diri. Jadi, ketemu dengan guru seperti itu kan tetap harus dipantik ya, distimulus. Bagaimana cara menstimulus? Ya harus ada ujinya gitu. Apakah terjadi proses penumbuhan pengetahuan terhadap dirinya? Nah, itu bicara masalah pengalaman. Jadi bicara dedikasi itu memang harus dihargai. Tetapi ingat, dedikasi itu berkaitan juga harus dengan terwujudnya kompetensi. Seharusnya pengalaman mengajarnya itu
itu juga pada saat yang sama harus menaikkan kompetensinya. Nah, jangan-jangan itu tadi, takutnya dia ngajar 10 tahun, pengalamannya hanya 1, pengetahuannya hanya 1, ya diulang-ulang aja 10 kali itu selama 10 tahun. Nah, itu yang harus. Maka memang tentu, tetapi ada kemarin diskusi kami lewat Ibu Sekdijen kemarin, ya, ada acara kami launching di Gorontalo, ada sedikit angin segar yang mungkin perlu kami sampaikan di sini, bahwa memang akan ada di dalam sistem nanti, akan ada semacam afirmasi terhadap berkaitan dengan itu, ya. Jadi tidak mungkin itu akan disamakan, misalkan orang PPG dengan orang yang maksudnya yang sudah lama. Nah, itu ada afirmasinya. Nah, bagaimana bentuk afirmasinya? Yang pasti pemerintah tidak akan merugikan apa yang sudah terjadi yang sekarang ini. Nah, mungkin dalam bayangan saya afirmasinya seperti ini misalkan. Bisa saja, misalkan si A dari PPG nilainya 100. Si B yang sudah 20 tahun ngajar nilainya 80. Ya kalau beda-beda dikit di afirmasi ya bisa, dia yang bisa. Tetapi sekali lagi kementerian punya standar minimal untuk menjadi bahwa apakah dia ini layak menjadi pendidik, ya. Seperti itu. Jadi yang pasti Bapak Ibu, nanti itu kami belum tahu berapa minimal passing grade-nya, ya. Tetapi yang pasti penekanan karena ini seleksi, tentu ada yang namanya kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh guru. Nah, bicara terhadap tadi kan memang tadi saya sampaikan bahwa proses itu kan ada perankingan. Nanti perankingan itu akan dibuat-bobotin. Tentu pengalaman ngajar itu tetap akan diperhitungkan. Itu kemarin diskusinya, ya, tetap akan menjadi attention sendiri, perhatian khusus seperti itu. Jadi itu Pak Melki berkaitan dengan masalah apakah ada perbedaan antara yang baru ngajar atau yang sudah lama ngajar. Yang pasti tetap ada attention-nya. Kemarin ada penjelasan dari Ibu Sekdijen GTK, itu akan ada afirmasi terhadap masalah itu, sehingga insya Allah semua dalam proporsi-proporsi yang adil, yang wajar, dan tidak merugikan teman-teman guru. Dan inilah yang harus kita sampaikan kepada guru-guru kita. Intinya tetaplah mereka sebagai guru pembelajar yang baik, ya, saling sharing, saling menguatkan, saling mendampingi, ya, saling melakukan sharing pengetahuan, pengalaman ditukar dan seterusnya. Nah, ini harus kita jadikan sebagai proses untuk menyiapkan guru-guru kita sebagai tenaga-tenaga pendidik yang baik tentunya. Dengan hasil seleksi ini, apalagi ini seleksi PPK, Pak. P3K ini kan ujungnya kinerja, modelnya kontrak. Maka kami juga sudah punya pengembangan. Ketika guru ini lulus PPK, itu tetap harus kita kawal kompetensinya, jangan sampai kendor. Karena memang ini akan menyebabkan proses-proses yang nanti dia tidak inginkan nanti. Sebab sekali lagi yang saya dengar itu akan ada uji kompetensi guru PPK ini tiap tahun sebagai konfirmasi terhadap kinerja yang dia lakukan. Mungkin itu dari saya. Itu dari saya Ibu Jamila, ya, silakan. Ya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bobi atas pencerahannya. Bagaimana Pak Meki, bisa diterima ya Pak Meki ya? Cuman begini Pak Bobi ya, ini memang saya mewakili teman-teman guru honor di sini memang seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Meki tadi, bahwa memang ketika di suatu instansi katakanlah di sebuah sekolah, di situ ada guru yang masih muda, kemudian ada guru yang usianya sudah lanjut. Biasanya yang usia lanjut itu mereka juga mereka pingin punya kesempatan yang sama dengan yang muda. Cuman kadang-kadang mereka berkecil hati, boleh dikatakan itu mereka merasa mundur lebih dulu. Oh, nggak mungkin, kayaknya saya nggak mungkin bakalan lolos. Sudah baper. Iya, makanya
Jadi di sini ya seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bobi, kita saling sharing antara yang muda dengan yang tua, kita bisa saling sharing dalam hal apa saja, yang penting itu untuk kemajuan kita bersama, supaya kita mempunyai kesempatan yang sama, jadi seperti itu. Dan mungkin perlu ini Pak Bobi, ya terkait dengan afirmasi berarti di sini tetap ada campur tangan pemerintah daerah ya Pak Bobi ya? Iya, bukan afirmasi campur daerah. Jadi gini, nanti ada nanti kan ada sistem ranking nih nanti ya. Iya. Akan masuk passing grade. Iya. Nanti ada penilaian terhadap yaitu tadi lama mengajarnya itu, masa kerjanya. Itu afirmasinya ke sana. Iya. Jadi secara kemanusiaannya tetap diperhatikan. Tetap juga ada ya, tetapi kan tidak mungkin misalkan begini. Misalkan ya contoh. Ini ada guru baru yang baru 2 tahun ngajar, nilainya 100. Tiba-tiba yang saingannya guru lama yang 20 tahun ngajar nilainya 40. Kan nggak mungkin itu Iya. Afirmasinya itu tentu harus proporsional gitu. Iya. Itu maka mengapa kementerian tetap akan ada yaitu tadi passing grade-nya. Kompetensi minimal gitu. Iya. Nah, itu yang menjaring proses-proses yang tadi itu yang saya bilang bisa saja itu yang saya sampaikan tadi 20 tahun ngajar pengetahuannya cuma 1 kali. Cuma 1 gitu, diulang-ulang 20 kali kan gitu, bisa saja kan begitu. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan, apalagi dengan proses belajar yang begitu berkembang gitu, ya. Selama ini kan kita, ya, jadi itu yang harus juga. Jadi jangan kita melihat sisi kita, tetapi masa depan anak-anak juga kita nggak perhatikan. Kalau seandainya terpegang atau terdampak pada guru yang tidak kompeten gitu. Nah, ini juga harus kita pahami. Jadi proses perekrutmen ini bukan untuk gurunya, tetapi sebenarnya adalah untuk menguatkan masa depan anak-anak kita. Seperti itu sebenarnya. Iya. Mungkin itu yang harus kita pahami. Ya. Iya, siap. Jadi bisa dipahami, Pak. Dipahami dengan sangat jelas. Baik, Pak, kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Tapi di sini sebelum saya lanjut ke Bapak Dadang Mawardi, ini saya masuk dulu ke pertanyaan yang sempat masuk melalui kolom chatting. Jadi sebelum Pak Dadan Mawardi, ini ada pertanyaan lewat chatting, yaitu bagaimana dengan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama? Apakah berlaku juga yang sudah mengikuti PPG? Jadi untuk yang di bawah naungan Departemen Agama, iya, silakan Pak. Saya langsung jawab, ya. Iya. Kemarin itu keputusan yang 23 November itu hanya Kemdikbud, Kemenpan, ya, dan Kemendagri, ya kemarin. Belum ada Kemenak. Kemenak nanti akan bikin khusus sendiri. Jadi sekali lagi ini adalah di situ saya sudah paparkan, tidak biasa kan kalau SD selalu ininya MI, ini tidak, cuma sekolah dasar saja. Seperti itu. Karena memang kemarin itu ini berkaitan dengan kebutuhan daerah. Kemenak itu mereka pusat, madrasah itu pusat ya, dia vertikal. Memang urusannya bukan lebih ke daerah, dia memang nasional. Jadi itu nanti Kemenak yang akan mengatur tentang madrasahnya. Ini memang fokus ke sekolah-sekolah negeri yang ditangani oleh pemerintah daerah, bukan oleh kementerian, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, jadi demikian halnya untuk Ibu Alda. Jadi untuk di bawah naungan Departemen Agama mohon bersabar. Tapi insya Allah akan ada juga yang seperti ini. Jadi akan menyusul mungkin ya. Cuman waktunya kapan kami juga belum mendapatkan informasinya secara jelas. Baik, kita langsung saja ke penanya yang berikutnya, yaitu Bapak Dadan Mawardi. Silakan Bapak Dadan. Ya. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya dari Pak Dadan. Dadan nggak aktif nih kayaknya. Iya. Lihat Pak Ibu Enda tuh yang ini udah baru aktif nih Pak Dadan. Iya, halo Pak Dadan, silakan Pak Dadan. Di mute ininya. Oke, silakan diaktifkan mic-nya Pak Dadan. Ya, sudah saya aktifkan Bunda. Oke, terima kasih. Ya. Kayaknya Pak Dadannya nggak ada di sini pun. Oke, mungkin bisa ya. saja ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Endah Ekowati. Silakan Ibu Endah Ekowati.
Halo, Ibu Endah. Baik guys, silakan Ibu Endah. Silakan. Lagi Bu Endah. tidak berada di tempat barangkali ini, Bu. Tadi mic-nya aktif ini. Ya, mic-nya sudah diaktifkan. Oh, Pak Dadan Mawardi sekarang ada beliau, Bu. Kita Oke, buka silakan. lagi mic-nya. Oke. Nah, minta izin mungkin kalau Ibu Endahnya tidak ada di tempat, kita muncul lagi ya ke Pak Dadan ya. Ya, halo, ada. Halo? Iya, siap. Oke, silakan Pak Dadan Mawardi. Ya, ada suaranya, Bu. Ada Pak, ada. Silakan Pak. Oh iya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gadi dan Ibu Jamila. Beberapa yang sudah ditanyakan tadi langsung aja ke pertanyaannya. Tadi yang berkaitan dengan mata pelajaran PAI disampaikan itu kan yang berkaitan dengan madrasah. Tapi bagaimana dengan PAI yang memang ini di bawah naungan baik Kemdikbud maupun Kemenag karena terdaftar di Dapodik gitu. Nah, itu apakah sudah ada kesepakatan untuk bisa dapat mengikuti kegiatan P3K? Kemudian apakah misalnya contoh seperti kemarin penyaluran BSU kan dari Dikbud, kemudian untuk yang PAI diserahkan aja ke Kemenag seperti itu misalnya dalam teknisnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang berkaitan dengan linearitas, Pak, kan di tiap sekolah itu ada beberapa guru yang mengajar dengan mata pelajaran yang lain ya, artinya tidak sesuai dengan ijazah. Nah itu tadi kan Bapak menyebutkan tidak hanya dengan NUPTK tapi dengan NIK juga bisa kan, artinya tidak dengan nilai ijazah juga berarti dia berhak juga mengikuti P3K itu ya. Kemudian satu lagi untuk yang telah memiliki sertifikasi ataupun in-passing, jika seandainya nanti lulus, apakah tunjangan sertifikasi dan in-passingnya itu hilang atau masih berjalan kalau dia diterima di P3K? Itu barangkali Bapak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. aja. Ya. Terima kasih Pak Dadan. Ya, silakan Pak Bobi. Ya. Sekali lagi masalah formasi ya, mau dia PAI, sekali lagi itu daerah Pak yang menentukan. Kalau dia memang masuk Dapodik ya, bukan Kemenak ya, bukan terdapat pada EMIS kan ada, kalau di dalam Kemenak itu namanya EMIS. Kalau kita namanya Dapodik ya. Kalau PAI bahwa misalkan di daerah A dia butuh terhadap Pak, maka dia ajukan itu formasi Pak. Jadi sekali lagi masalah formasi itu kementerian hanya menerima berapa saja kebutuhan guru di daerah masing-masing, tentu berkaitan dengan data yang ada itu tadi, tiga itu. Apakah dia punya data Dapodik, apakah dia punya data di BKN ya, tentang honor K2, atau punya data di PPG, benar-benar dia lulus sertifikasi. Jadi itu Pak. Jadi masalah formasi itu mau dia PAI apa semua itu dilakukan oleh daerah. Kementerian hanya menerima usulan yang ditetapkan oleh Menpan. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kementerian itu tadi saya sampaikan di dalam proses seleksi ini punya 3 tugas: menyiapkan data, dalam hal ini Dapodiknya, termasuk pengecekan linearitasnya. Kedua, menyiapkan modul pembelajaran. Di dalam hal ini adalah sebagai alat bantu guru-guru kita untuk seleksi. Dan yang ketiga adalah menyiapkan sistem ujiannya. Jadi gitu untuk proses seleksi ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terkait itu juga saya akan menjawab tentang linearitas. Gini Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan tadi di paparan tadi, pendaftaran itu ada yang namanya seleksi administratif. Ya Bu ya. Ya seperti itu ya.
Seleksi administratif itu berkaitan terhadap dua hal, yaitu administratif pada pendaftarannya, apakah sumbernya dari mana? Dari Dapodik kah, dari data PPG kah, atau dari data honor? Nah, ketika dia sudah lolos pada pendaftarannya, misalkan contoh, oh dia data Dapodik, dia tidak punya NUPTK, tetapi dia terdaftar di Dapodik tanggal 1 Januari 2020, maka dia bisa. Karena batasnya 30 Januari, walaupun dia tidak punya NUPTK. Maka dicek lewat NIK-nya, apakah bisa saja NIK-nya ternyata bermasalah. Nah, itu juga akan dilakukan, Bapak Ibu. Jadi antara data Dapodik dan NIK ini, seperti saya sampaikan tadi di dalam paparan, itu akan disinkronkan. Nanti setelah di sini beres, Dapodik dan NIK-nya beres, maka akan yang data pendaftar kedua, yaitu linearitasnya. Nah, di linearitas inilah proses itu akan bisa cek di SIM PKB kita. Apakah benar nggak apa yang kita belajarkan ini sesuai dengan linearitas kita? Itu yang harus kita memang, sehingga di dalam proses pendaftaran itu ada validasi terhadap linearitas. Saya S1-nya IPA, tapi saya ngajar PPKN sudah 10 tahun. Kan begitu ya? Selama ini tidak diperbaiki linearitas kita gitu. Nah, disitulah nanti apakah selama 10 tahun itu sudah diakui atau direkognisi kita punya ini, ya itu nanti sistem yang menentukan, Pak. Ya, kami juga tidak tahu. Nanti itu akan dilihat. Oleh karena itu sebelum pendaftaran itu akan dibuka cek data validasi linearitas. Nanti setelah misalnya contoh, saya guru matematik. Tetapi validasi saya karena saya guru tercek pada guru IPS, karena memang ijazah saya IPS, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus ngambil formasi guru IPS, bukan formasi guru matematika, gitu. Jadi seperti itu nanti akan ada pengecekan itu sebelum, dan validasi dan seleksi administrasi kedua, yaitu seleksi terhadap apa? Itu tadi ada pertanggungjawaban, ada surat lamaran, ada KTP dan seterusnya, itu seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan pertanyaan Pak. Yang ketiga apa Pak Ibu Jamila ya? Yang terakhir saya dulu. Pertanyaan yang terakhir itu yang sertifikasi jika belum lulus apakah dapat tunjangan? Gini, misalkan saya sekarang ini misalkan saya tenaga honor di daerah, penerima sertifikasi misalkan ya. Tapi saya bukan honor P3 P3K gitu. Saya cuma honor daerah aja. Tetapi saya punya penerima sertifikasi, gitu, penerima sertifikasi. Ketika Bapak Ibu lulus, sekali lagi Bapak Ibu, saya mau belum informasikan, bedanya P3K dan PNS itu hanya bicara masalah tunjangan hari tua. Semua sama, gajinya sama, tukinnya sama kalau dia tukin, tunjangan fungsionalnya juga akan dikasih, nah, itu sama. Misalkan, contoh, saya adalah 10 tahun ngajar misalkan. Nanti akan ada di Inpasi, 10 tahun ngajar itu dia berada pada golongan 3B misalkan ya. Maka pada saat dia lulus di P3K, honor gaji pokoknya 3B itu. Sama dengan PNS yang 3B 10 tahun gitu. Nah, pertanyaan, apakah akan hilang? Tunjangan tetap terus. Itu malah menguntungkan. Dia tetap tunjangan profesinya dapat, gaji pokok berkaitan dengan itu akan disesuaikan. Yang selama ini dia mungkin dirata karena dia cuma tenaga honor, kalau tidak salah kalau tenaga honor itu kalau tunjangan profesinya diambil yang 3 jutaan berapa, diratakan gitu. Nah, ini tidak. Ketika dia lulus P3K akan dihitung gaji pokoknya berapa, maka itulah nilai tunjangan profesinya sesuai undang-undang guru dan dosen Bapak Ibu. Jadi malah tidak dirugikan, malah dia beruntung. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Untuk tadi yang kan Pak tadi udah disampaikan oleh Bapak mengenai update data yang tadi digambarkan oleh Bapak. Januari itu. Bukan, jadi apakah Juni. Apakah ada nantinya update terbaru
update terbaru khususnya untuk guru PAI kan kalau tidak salah kemarin lusa baru sinkronisasi itu antara Kemenak dan Dikbud keterkaitan Dapodik dan Emis gitu ya. Tadi kalau Bapak nyatakan terkait dengan kebutuhan data yang dibutuhkan untuk mata pelajaran PAI itu. Ya. Yang kedua tadi SIM PKB, nah itu wajib dimiliki oleh setiap guru mata pelajaran untuk dapat akun SIM PKB itu Pak. Itu saja Pak. Itu kan gini, kalau orang sudah daftar Dapodik dan punya NREK-nya, ada nomornya Dapodiknya, dia otomatis akan dapat itu semacam notifikasi terhadap akunnya kan. Kan guru itu kan tiap ya Ibu Jamila kalau tidak salah begitu ya. Ya. Jadi kalau tapi belum semua Pak. Iya, itu yang perlu harus kita lihat validasinya kapan gitu. Kan gitu. Bisa saja dia terdaftar harus masuk di komunitas Pak Bobi. Iya, dia harus itu saya bilang tadi. Ketika dia terdaftar di Dapodik, tentu kan ada proses validasinya. Benar enggak? Iya kan? Nah, validasi itu ada dua, validasi di satuan pendidikan dan validasi di komunitas guru. Begitu. Nah, untuk yang mendapatkan SIM PKB itu harus dua-duanya Bu, bukan hanya di sekolah saja begitu juga. Dia cuma hanya jangan sampai validasinya di kelompok komunitas baru di ini juga nggak sinkron gitu. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan untuk validasi itu ya, dan itu harus diingatkan kepada guru-guru kita, jangan sampai dia terlena gitu, yang penting masuk di Dapodik terserah begitu, itu jangan, tetap jadi harus PKB jangan dibiarkan gitu ya Pak. Betul karena gini Bang, saya mau tegaskan kembali, pengecekan linearitas itu hanya lewat SIM PKB, itu aja. PAI baru dapat sinkron dengan Kemdikbud itu Pak untuk komunitas untuk SIM PKB baru hari ini. Itu yang belum, itu saya kurang tahu. Tapi secara sistem seperti itu gambarannya Pak Dadang ya. Seperti itu. Tadi justru yang kan kata Bapak yang update-nya itu kebutuhan daerah untuk mata pelajaran PAI bagaimana ngambilnya gitu kan terbaru itu. Ya, yang pasti kan gini. Seperti saya sampaikan, saya kembali saya kan tidak mungkin menambah-nambahkan ini informasi ya. Khusus untuk P3K 2021, cut off-nya itu 30 Juni 2020. Jadi jika ada misalkan ada data di atas dari itu dan ini dia ikut seleksi, pasti akan tertolak di sistem. Untuk P3K 2021. Saya tidak tahu 2022. Kan ini kan per tahun ini. Berarti 2020 kan PAI belum ada regulasinya, berarti nggak bisa ikut P3K ya Pak? Itu saya tidak tahu Pak. Bukan tidak ada. Yang pasti tidak ada di dalam ketentuan ini bahwa guru PAI tidak bisa masuk P3K. Tidak ada pernyataan begitu dari Pak Menteri ya. Jadi tolong saya mau garis bawahi, tidak ada. Tidak ada. Yang pasti jelas, yang jadi jelasnya adalah bahwa yang ikut bisa mendaftar di dalam P3K tahun 2021 yaitu hasil cut off 30 Juni 2020. Pasti kalau ada teman-teman PAI masuk di dalam situ ya berarti punya kesempatan untuk mengikuti itu. Nah, tentu dengan formasi yang ditetapkan oleh daerah. Walaupun teman-teman PAI sudah masuk cut off tahun 2020, tetapi di daerah itu tidak mengusulkan formasi guru PAI, ya tidak bisa Pak, begitu maksudnya. Kalau sementara ini bocoran dari Bapak di pusat ada nggak usulan dari tiap daerah untuk mata pelajaran PAI? Yang di beberapa wilayah ada, Oh ada PAI Pak? Iya, ada beberapa wilayah. Sekali lagi, Pak, sekali lagi. Kewenangan terhadap formasi itu adalah di daerah Pak, itu aja intinya. Ya, jadi daerah itu hanya mengajukan jumlah formasi. Intinya kita nunggu kuota kan Pak Bobi? Betul, iya formasi itu bukan jadi formasi diusulkan. Jadi formasinya itu kita menunggu kuota Pak Bobi. Betul, iya betul. Formasi masing-masing. Nah,
Seperti Justru itu. Pak, guru-guru PAI itu menunggu kepastiannya apakah bisa ikut serta atau tidak. Masalahnya itu saja dari semua guru-guru yang masih bimbang itu, Iya. yang PAI itu. Kalau lihat dari regulasinya Pak, bisa ikut. Karena di situ tidak ada pembatasan mapel Pak. Kalau paparan kami ya. Iya, ya. Iya kan? Kalau lihat dari regulasinya yang dipaparkan oleh kementerian, tidak ada pernyataan khusus yang bilang PAI tidak bisa ikut P3K. Gak ada Pak ya. Ini tolong saya mau, tidak ada. Artinya punya peluang juga yang sama. Tapi yang jadi masalah kan adalah penetapan formasinya. Kan begitu. Apakah tahun ini, saya tidak tahu tahun depan, tahun ini, apakah tahun ini daerah-daerah misalkan di daerah Bapak di itu mengusulkan formasi jabatan untuk guru PAI yang terkait dengan kebutuhan guru di masing-masing daerah begitu. Itu saja Pak. Ya Pak ya. Mungkin itu. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya, siap. Iya, terima kasih. Jadi intinya untuk teman-teman guru yang bekerja sebagai guru agama ya Pak Bobi ya. Ya, jadi betul. Tidak ada batasan. Artinya begini, ada guru honor dia ngajar agama di sekolah negeri dan ada kan yang memang di MTS gitu, di madrasah ibtidaiyah begitu. Kalau ini sekolah negeri. Misalnya Bapak Ibu itu honornya di sekolah negeri, berarti kan otomatis Bapak Ibu itu masuk di Dapodik. Nah, kalau masuk di Dapodik berarti punya peluang untuk ikut gitu. Karena kan salah satu iya. Jadi seperti itu kan tergantung gitu juga sama cut off tadi. Nah, jadi intinya untuk teman-teman yang guru honor agama, teman-teman guru juga yang lain, kita sampai dengan hari ini kita masih menunggu kuota dari pusat. Jadi intinya itu. Iya, kuota formasinya dari pusat itu seperti apa? Apakah ada pemilahan mata pelajaran atau bagaimana? Kita sampai dengan posisi hari ini kita masih menunggu. Jadi mohon bersabar. Yang pasti sama dengan formasi di CPNS Bu. Kan di CPNS itu kan ditentukan di sekolah A butuh mapel ini, sekolah B butuh seperti itu formasinya nanti akan muncul. Iya, jadi Bapak Ibu yang honor guru agama silakan tetap jangan maksudnya jangan langsung putus asa gitu. Jadi sekarang tetap belajar. Kalau menurut saya, Bapak Ibu, kalau saya sarankan kepada Bapak Ibu, intinya hari ini kita harus belajar, belajar. Mau kapan itu tes, itu adalah sebuah proses rekam jejak aja untuk kita menuju ke sana. Nah, ini saya sarankan aja kepada Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini udah jangan dulu tentang pusingin formasi. Alhamdulillah kementerian sudah memberikan kisi-kisi materi nanti, ya kan? Hari ini ayo kita berkolaborasi, kita saling bersinergi untuk menguatkan mental dan pengetahuan kita masing-masing. Itu saja sebenarnya dari saya. Iya, terima kasih Pak Bobi. Ini kita lanjut di pertanyaan yang berikutnya. Ini mungkin Ibu Herlina, mungkin Ibu Endah Ekoati sudah bisa. Halo Ibu Endah. Ibu Herlina, mungkin Ibu Endahnya apa sudah bisa? Ini ada pertanyaan dari Ibu Endah Ekoati. Pak James. Apakah beliaunya sudah aktif ya? Mic-nya? Kayaknya beliau tidak berada di tempat, Bu. Kita lanjut ya. Iya, kita lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu, ini kita masih ada waktu, kurang lebih masih 15 menit. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Bapak James Tompunu. Silakan Bapak James Tompunu. Baik, cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak James ya. Waalaikumsalam. Kedengaran Pak James? Apa kabar Pak Silakan Bobi? Pak James. Alhamdulillah. Nanti ketemunya di udara ya Pak James. Pertama saya ucapkan selamat atas Widya Pradja Pak Bobi. Amin. Amin. Insya Allah lebih maju di pendidikan di Gorontalo. Oke. Jadi mungkin ini nisip sosialisasi tentang P3K versi dinas. Bisa? Ya. Jadi mungkin di sini juga ada masih bergabung. Setahu saya ada Pak Sekretaris Dinas, ada Pak Hugen, ada dari perwakilan K3S di wilayah Bilangan Utara, dan ada beberapa. Betul. Ya, jadi pertama saya ingin memberikan kabar agak kurang menyenangkan.
untuk teman-teman PAI yang tadi itu. PAI. Ya, sewaktu kami rakor tentang pendataan untuk P3K di bulan Oktober dengan BKD, itu PAI tidak diusulkan di daerah kami. Nggak tahu di daerah lain ya. Iya. Nah, untuk PAI itu tidak diusulkan di Kabupaten Bonebelango, tapi saya tidak tahu kalau di daerah lain. Terus untuk kemudian juga kedua, titip salam dari teman-teman GTK Pusat, bahwa untuk level ijazah dibuka paling terakhir itu 28 Februari 2020. Iya, kemarin suratnya betul. Ya, 28 Februari. Jadi masih ada kesempatan pada teman-teman guru nih. Berapa hari lagi? Iya, berapa hari lagi? 10 hari lagi, 9 hari lagi dipergunakan pergunakan waktu. Terus juga untuk tadi itu sempat bicara masalah impasing kalau nggak salah Pak Bobi ya. Nah, kebetulan kan di kita ini sudah ada P3K Pak. Tapi tentang pemerintah daerah, ada 49 P3K, alhamdulillah mereka sudah P3K. SK. SK. Iya, sudah SK ya. Ya, itu di golongannya bisa setarakan dengan golongan 3A. Tetapi masa kerjanya 0 tahun 0 bulan. Jadi sudah disetarakan dengan golongan 3A. Jadi untuk apa namanya? Pengangkatan P3K yang sekarang 2021 terbaru ya. Ya, terbaru ini memang adalah pusat. Jadi bukan daerah. Bukan daerah, betul. Ya, betul. Nah, kemarin untuk pengusulan kita di Bonebelango, mungkin saya beri masuk sedikit di atas 100. Di atas 100 dan di antara 800. Nah, kita kirim data ke apa? Kemarin kita kirim data informasi itu yang 30 Desember. Kita koordinasi terus dengan pihak BKD, Pak. Jadi kita sama-sama kirim, ya, sama kirim. Mungkin ini masih ada beberapa untuk yang Bonebelango ya, nggak tahu yang lain. Kalau pengusulan formasi P3K Bonebelango itu di atas 100, tapi di bawah 800. Betul. Formasinya itu lengkap dari guru kelas SD, kemudian mapel. Iya. Cuman disayangkan Pak Bobi, untuk mata pelajaran BK dan TIK itu kita usulkan secara analisis kebutuhan guru itu nggak bisa, karena itu sudah masuk ke pembimbingan, bukan ke mata pelajaran. Nah, itu pertanyaan saya Pak Bobi. Iya. Kenapa sampai 2 mapel itu? Iya, kenapa sampai 2 mapel itu yang nggak bisa di? Apa ya? PAI sama TIK ya? Bukan, BK dengan TIK. Apa TIK dengan BK? BK, bimbingan konseling. Cuman itu Pak. Iya. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Pak James. Ya. Halo. Ya. Silakan Pak Bobi. Ya. Terima kasih. Memang sekali lagi untuk formasi guru ini kan kembali lagi pada kebijakan Kemdikbud ya, berkaitan dengan mengapa BK dengan, saya langsung aja, BK dan TIK itu tidak masuk dalam proses ini. Mengapa ya? Tentu ini berkaitan dengan sekali lagi P3K ini lebih fokus pada mengurangi kebutuhan guru, khususnya pada pembelajaran di kelas. Ya, nah, kita ketahui guru BK itu dan guru itu modelnya itu adalah pembimbingan ya. Misalkan kalau di dalam sertifikasinya kan 1 BK 150 siswa. Kan begitu juga di TIK. Modelnya nanti memang pada tahun 2018 atau 2019 memang dibuka TIK itu menjadi sebuah mapel. Mapel di SMP termasuk mapel informatika. Ya, kan begitu ya. Iya kan? Tetapi belum dicabut aturan terhadap bahwa TIK di dalam Permendikbud itu modelnya pembimbingan, Pak. Betul. Kan belum dicabut itu, Pak. Iya, betul. Di dalam kurikulum kita dibuka bahwa guru TIK bisa ngajar di kurikulum. Tetapi di proses penerimaan sertifikasi bahwa guru TIK maupun guru BK itu basisnya bimbingan. Nah, inilah Pak Bapak Ibu. Ini harus kita pahami ya. Gitu Pak James ya.
Jadi itulah yang menjadi salah satu mengapa di sistem ini tertolak. Karena memang di kekurangan di proses P3K itu fokusnya itu tadi, kebutuhan guru dalam hal ini, yaitu guru-guru mapel yang memang ngajar di kelas dan gitu. Itu Pak James ya, terkait dengan masalah tadi. Sekali lagi, di dalam paparan kementerian maupun yang saya pernah baca, tidak ada pembatasan terhadap itu tadi. Apakah mapel PAI tidak bisa, apakah itu tidak ada. Sekali lagi itu berkaitan dengan kebutuhan daerah. Intinya yang ikut P3K itu di kementerian, di Kemdikbud hanya mengenal 3 syarat aja. Yang penting dia terdaftar di Dapodik, yang penting dia terdaftar di Honor K2, dan yang penting dia punya terdaftar di SIM PPG, Pendidikan Profesi Guru. Ya udah, mau mapel pelajaran apa, kecuali yang tadi sudah disebutkan oleh Pak James itu TIK BK itu, karena memang terbaca dia bukan, dia basisnya pembimbingan Pak James, seperti itu. Ya gitu Pak James ya. Ya Pak Bobi, siap. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak Bobi. Di ini waktu kita masih kurang lebih 10 menit lagi. Dan di sini kita masih ada 1 orang peserta yang raise hand, yaitu Bapak Boy Simanjuntak. Silakan Pak Boy. Ya, jadi masih ada 2 yang raise hand ya. Yang berikutnya ada Bapak Ahmad Nasution. Jadi kesempatan berikutnya ke Bapak Boy Simanjuntak. Ibu Herlina mungkin masih bisa ya, Ibu Herlina ya? Iya. Ya, silakan Pak Boy Simanjuntak. Ya, selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Silakan, Pak. Iya. Jadi begini pertanyaannya yang tadi Bapak Bobi tadi, Pak. Iya, Pak Bobi. Iya, apakah salah satu yang tadi itu cuma terdaftar di Dapodik, di SIM PPG, dan apalagi satu lagi? Apakah harus tiga-tiganya? Honor K2 BKN. Iya, honor K2 itu Pak. BKN. Iya. Di BKN Pak. Apakah harus 3 itu harus disyaratkan? Salah satunya saja. Yes. Oh, salah satunya aja. Kalau misalnya dia udah terdaftar di Dapodik, udah pasti bisa. Tidak bisa. Jadi salah satunya ada di sini, bisa daftar PPK Pak. Punya peluang ikut seleksi PPK. Ya. Ya, jadi semuanya tesnya langsung sama dengan CPNS ya Pak? Nggak sama. Kalau CPNS butuh 3, ada 2, SKD sama SKB kan? Iya. Kan? Iya. SKD nanti ada TWK, TKP dengan apa tes TIU ya, intelijensia umum. Sedangkan kalau ini hanya mengenal yaitu tadi 5 tes, substansi, kemudian TBS, bakat skolastik atau penalaran, manajerial, social culture, dan terakhir adalah wawancara yang jumlahnya 150 soal. Dan tidak ada tahapan-tahapannya. Modelnya kalau di ini kan ada 2 tahap. Model tahapan pengumuman untuk passing grade SKD dulu kan diumumkan. Kemudian masuk ujian SKB kan? Kan begitu ya? Ya, di situ nanti ada peringkat. Kalau ini tidak, ikut tes 1 kali, ranking Pak, selesai. Oh gitu ya. Ya. Ini untuk ketiga. Untuk minta maaf Pak, ada lagi pertanyaan ini teman-teman juga. Untuk P3K ini harus lihat umur lagi Pak atau gimana? Gak perlu, 20 sampai 59 tahun. Oh. Ya, jadi tetapi saya ingatkan, memang P3K tidak mengenal umur, tetapi mengenal jumlah tes. Dia ikut 3 kali saja Pak. Misalkan Pak Boy, tes pertama nggak lulus, masih ada kesempatan kedua. Tes kedua tidak lulus, maka masih ada kesempatan ketiga. Tes ketiga tidak lulus, maka selesai. Tidak boleh lagi ikut tes keempat, maka akan dikeluarkan data Dapodik, data Bapak Ibu di SIM untuk ikut seleksi itu. Seperti itu. Dia hanya 3 kali tes. Jadi itulah beda dari CPNS. Kalau CPNS membatasi umur, kalau kalau P3K membatasi dia ikut tes, ikut seleksi gitu. Kalau di CPNS kan mau ikut seleksi berapa kali nggak termasalah, yang penting batas umumnya tetap di bawah dari 36 kan gitu. Seperti itu Pak. Oh gitu ya Pak. Ya,
kalau minta tolong Pak, kalau misalnya ada kisi-kisi tentang soalnya itu, kira-kira ada itu Pak? Oh iya ada, itu ada. Tunggu aja modul nanti. Nanti kita kalau di WPG di Gorontalo sih udah bergerak untuk masalah untuk. Jadi intinya gini Pak Boy, banyak referensi terhadap soal-soal ini. Oleh karena itu, ayo ajak teman-teman guru kita, jangan biarkan mereka dalam kesendirian. Bangkitkan semangat, spirit, buatlah kolaborasi dan saling bersinergi untuk mereka bisa minimal jadi pemantik gitu. Jadi disadarkan ya. Kan memang gini, kita ini sekarang ini, ini untuk teman-teman guru semua. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam proses ini. Pertama, kita harus yang namanya attention, perhatian. Tapi perhatian itu nggak cukup, harus 2 tuh, care, harus peduli. Attention dan peduli inilah yang akan menumbuhkan kita semangat belajar. Tetapi peduli itu, kalau attention, caring sudah mantap, kuatkan lagi yang ketiga, komitmennya untuk belajar bersama gitu. Jadi itu 3 hal itu yang saya sarankan agar kita bisa hebat bersama ya untuk melalui ini. Dan ini bantuan sangat ini sama guru-guru kita. Ini yang mereka butuhkan Bapak Ibu. Tenaga-tenaga honor kita ini saya lihat, ini maksudnya saya berkiblat di Gorontalo. Itu mereka itu semangat. Tetapi hanya sebatas semangat. Oh, saya ikut ujian nih, mau seleksi. Sudah daftar dan seterusnya. Tetapi hanya di situ. Padahal untuk ikut seleksi ada 2 hal syaratnya, mentalnya dan knowledge-nya. Ya. Nah, ini yang juga harus kita mulai ubah ya, untuk orientasi teman-teman ikut seleksi ini harus bergandengan tangan dan bentuklah kelompok-kelompok di sana Pak Boy untuk sama-sama berkolaborasi dan bersinergi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ya. Iya, makasih Pak Bobi. Ya, sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak. Oke Pak Bobi, untuk kesempatan selanjutnya mungkin kita berikan satu kesempatan untuk panelis, Ibu Herlina. Silakan Ibu Herlina untuk panelis. Mungkin ada sepatah 2 kata ya dari panelis atau mungkin masukan juga, disilahkan. Ya, panelis bisa buka mic sendiri Bu Jamila. Iya, silahkan. Silakan Opa. Ada Opa, ada Pak Dirlan, ada Pak Muhammad Haryadi, silakan. Saya enggak ada pertanyaan. Teman-teman yang lain aja udah enggak. Pas, saya pas. Terima kasih Opa. Terima kasih Pak. Sami-sami. Iya. Kayaknya tidak ada Bu Jamila. Iya. Iya, jadi ini kita juga sudah hampir sampai di penghujung waktu ya. Mungkin kurang lebih tinggal sekitar 3 menit lagi ya Ibu Herlina ya. Ya. Iya, jadi ini closing statement-nya dari Pak Bobi ya? Ya. Oke. Iya. Oke, oh dari saya ya. Yang Pak Bobi, saya menyampaikan terima kasih kepada host ya, kepada moderator juga Ibu Jamila yang bisa membersamai kita selama ini untuk memandu kegiatan ini, dan kepada teman-teman guru ya yang alhamdulillah diberikan kesehatan untuk kegiatan pada malam ini. Intinya gini ya, karena kita ini berjuang di dalam proses pendidikan, tentu butuh motivasi, butuh semangat, dan marilah kita saling memberi semangat untuk guru-guru kita, untuk kita semua ya, karena di masa pandemik ini memang banyak hal yang dibatasi, tetapi dari batasan-batasan itu juga kita bisa mengambil hikmah atau mengambil pembelajaran. Kita bisa belajar dari COVID-19 ini untuk menguatkan minimal mental kita, minimal hati kita dan pikiran kita, agar di dalam proses khususnya menjalani tanggung jawab kita ini, bukan hanya kita menguatkan diri kita, tetapi ayo kita kuatkan teman-teman kita. Saya terus terang berusaha untuk selalu memberikan, ketemu dengan guru itu saya senang, memberikan spirit, karena memang garda terdepan dari perjuangan masa depan bangsa itu di guru. Itu tidak ada yang membantah. Dan mari kita teguhkan bersama-sama kekuatan kita ini untuk mendorong teman-teman guru honor yang ikut seleksi P3K ini untuk bisa berjuang sama-sama.
bisa hebat sama-sama. Kalau dia kurang, ayo kita kuatkan. Kalau dia lemah, ayo kita bangkitkan. Dan seperti itu. Jadi ini harapan dari kami, dan semoga apa yang ada di kita ini kita bisa sama-sama mencapai hal yang terbaik untuk kita semua. Saya doakan kepada Bapak Ibu tetap dalam keberkahan dan kesehatan yang prima, yang telah selalu diliputi oleh kasih sayang dan cinta. Kita cintai negara kita ini, kita cintai Indonesia ini untuk masa depan anak-anak kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi. Ya, sama-sama. Iya. Ibu Herlina, Oke, silakan. Sebenarnya tadi saya masih mau kasih kesempatan ke Pak Ahmad Nasution kalau saya tidak salah tadi. Cuman memang kita lihat tadi waktunya sudah mepet sekali, jadi ini sempat chatting ini. Bu, saya Bu. Ahmad kenapa? Ada yang ditanyakan? Dia ingin tanya langsung. Dia ingin tanya langsung ke Pak Bobi sebenarnya. Silakan aja. Kalau jadi silakan Pak Ahmad Nasution. Ini luar biasa, narasumber kita sudah ditutup, beliau masih bersedia lagi. Dia masih nagih soalnya, masih nagih. Bu, saya Bu. Ahmad, silakan. Iya, silakan Pak Ahmad. Kecil suaranya ya? Halo, selamat Iya. malam. Iya, bisa didengar Selamat Pak. malam Pak Ahmad. Terima kasih Pak.